Maresca sebut dilap calon striker masa depan timnas Inggris. Manajer Chelsea Enzo Maresca menilai Liam Delap bisa menjadi striker utama timnas Inggris di masa depan. Namun sebelum itu ia harus bisa menyekel tempat di tim inti The Blues terlebih dahulu. Di usia yang masih 22 tahun, Delap dinilai bisa terus berkembang dan ia akan digadang-gadang menjadi suksesor dari Harry Kane, top skor timnas Inggris yang saat ini sudah berkepala 3. Striker Tottenham terjebak perang Iran-Israel. Striker Tottenham yakni Manor Salomon terjebak dalam perang Iran-Israel. Pemain asal Iran ini berada di kampung halamannya dan belum bisa dievakuasi. Akibat perang tersebut, wilayah udara di Iran dan juga Israel ditutup untuk penerbangan komersil. Evakuasi dari negara bintang Daud belum bisa dilakukan di tengah konflik saat ini. Gagal total di Como, Dele Alli justru dapat tawaran jadi atlet bowling. Dele Alli belum juga menemukan kembali performa terbaiknya. Di Como ia hanya bermain selama 9 menit sejak tiba di Januari yang lalu. Pemain 29 tahun itu sebenarnya masih terikat kontrak 1 tahun lagi. Namun ia dikabarkan tidak masuk ke dalam rencana pelatih untuk musim mendatang. Di tengah ketidakpastian itu datang tawaran unik dari kampung halamannya. Arena bowling di Milton Keynes mengabadikan namanya. Ia bahkan ditawari bergabung sebagai pemain profesional jika ingin mencoba karir baru. Vinicius Junior keluhkan cuaca di Amerika Serikat. Vini Junior mengatakan cuaca menjadi salah satu musuh Real Madrid di Piala Dunia Antar Klub 2025. Vini pun memintarkan rekannya mempersiapkan diri dengan maksimal agar cuaca tidak menjadi kendala. Cuaca di sini benar-benar panas dan menyengat. Terlebih pertandingan kami dilaksanakan pukul 3 sore, ujar dari Vini. Piala Dunia Antar Klub 2025 banjir kritikan. Kritikan banyak dilontarkan di Piala Dunia Antar Klub 2025 sejauh ini. Banyak masalah teknis jadi yang dikeluhkan oleh para peserta. Misalnya di lapangan MetLife Stadium yang menjadi arena kini dikritik oleh pemain Palmeiras dan Estevao yang menilai bahwa rumputnya agak kering sehingga bola melambat. Kritikan juga datang dari segi cuaca. PSG mengeluhkan kondisi cuaca saat berhadapan dengan Atletico Madrid yang mereka dipaksa bermain di jam 12 siang. Alejandro Garnacho talenta berbakat tapi labil. Alejandro Garnacho menuju pintu keluar Manchester United. Meski berbakat, bintang muda Argentina itu dianggap masih labil secara kepribadian. Garnacho memang beberapa kali terlibat masalah di luar lapangan, mulai dari ngeloyor ke lorong ganti saat ditarik keluar lapangan, hingga kedapatan mendorong fans saat tur pramusim di Malaysia. Anthony dicap egois, lebih baik MU jual saja. Anthony dicap sebagai pemain egois yang tidak cocok dengan kultur Manchester United. Setan Merah disarankan untuk bisa menjual winger Brasil tersebut. Mantan asisten pelatih MU era Sir Alex Ferguson yakni Rene Molsten menyebut bahwa Anthony tidak cocok bermain di MU karena karakternya yang egois serta sulit bersaing di Premier League. Dia juga mendukung penuh apabila mantan pemain dari Ajax itu dijual musim depan. Menantikan duet Luka Modric dan Granit Xhaka di lini tengah Milan. AC Milan bergerak cepat dalam bursa transfer kali ini. Rossoneri menunjukkan ambisi untuk kembali bersaing di papan atas Serie A dan berkompetisi Eropa dengan mendatangkan 2 gelandang kelas dunia, yakni Luka Modric dan juga Granit Xhaka. Keduanya bukan sekedar pemain bintang, melainkan sosok berpengalaman yang telah mencicipi berbagai gelar juara di level tertinggi. Milan tampaknya ingin membentuk lini tengah yang tak hanya kuat secara teknis, tetapi juga kaya akan pengalaman dan juga kepemimpinan. Arsenal siap tikung The Blues untuk transfer bintang Dortmund. Arsenal dilaporkan tengah menyiapkan tawaran senilai 43 juta euro untuk bisa membajak transfer Jamie Gitton dari Borussia Dortmund, pemain muda yang sebelumnya jadi incaran utama Chelsea. Menurut laporan dari VHS, Arsenal kini memasuki perburuan dengan niat serius. Mereka berharap tawaran senilai 43 juta euro tersebut bisa menggoyahkan Dortmund meskipun klub Bundesliga tersebut diyakini tetap bersikeras dibanderol 55 juta euro.
Dua tawaran untuk Gyökeres ditolak. Arsenal alihkan fokus ke opsi striker yang lain. Arsenal resmi mengakhiri upaya mereka mendatangkan Viktor Gyökeres setelah mengalami kebuntuan dalam negosiasi. Penolakan terhadap tawaran 55 juta euro dan juga 60 juta euro menunjukkan bahwa Sporting menginginkan kompensasi yang jauh lebih besar. Situasi ini memaksa Arsenal untuk mencari target baru yang lebih mudah dinegosiasikan. Ini oleh Watkins dari Aston Villa dan juga Benjamin Sesko dari RB Leipzig menjadi fokus utama dalam rencana transfer Arsenal. Joan Garcia akan diperkenalkan Barcelona pekan ini. Menurut jurnalis Santi Oval dari Carousel Deportivo, Barcelona tinggal beberapa hari lagi untuk bisa mengumumkan Joan Garcia sebagai kiper baru mereka. Setelah membayar klausul pelepasan senilai 25 juta euro di Jumat yang lalu, Barcelona disebut kini menunggu La Liga untuk bisa memvalidasi pembayaran tersebut, dan Barca akan meresmikan kepindahan Joan Garcia yang dapat terjadi di minggu ini. Tawaran mewah Galatasaray ditolak mentah-mentah oleh kiper Barcelona. Kiper asal Jerman Marc-Andre ter Stegen dikabarkan tidak tertarik pindah ke Galatasaray dan masih bertekad untuk bertahan di Barcelona. Galatasaray disebut-sebut berharap ter Stegen mau memutus kontraknya dengan Barcelona dan bergabung dengan mereka lewat tawaran gaji tinggi, menggantikan posisi dari Fernando Muslera. Namun saat ini ter Stegen dikabarkan hanya fokus menyelesaikan kontraknya yang masih berlaku hingga tahun 2028. Kwanza indikasikan siap jadi pemain inti. Bek Liverpool Gerald Kwanza mengklaim dirinya sudah siap jadi pemain inti. Sejauh ini baru Bayer Leverkusen yang dikabarkan tertarik memboyongnya. Namun seiring jalannya bursa transfer, Kwanza diyakini bakal ditaksir oleh banyak klub Eropa. Seakan mengamini rumor yang ada, Kwanza merasa kalau dirinya kini sudah siap untuk mengemban tugas sebagai bek inti. Florian Wirtz segera jalani tes medis. Florian Wirtz dikabarkan segera menjalani rangkaian tes medis dalam waktu yang dekat ini. Usai Bayer Leverkusen dan Liverpool mencapai kata sepakat terkait transfer dari sang pemain. Kabarnya Florian Wirtz akan mendapatkan bayaran sekitar 245.000 pounds per pekannya, termasuk gaji pokok dan juga bonus performa. Angka itu tentu saja jauh melampaui pendapatannya saat masih membela Leverkusen. Jika semua klausul terpenuhi, maka Florian Wirtz akan berada di posisi ketiga dalam daftar penggajian tertinggi di Liverpool saat ini. Kesal Florian Wirtz yang pindah ke Liverpool, CEO Dortmund sebut seharusnya dibeli oleh Munchen. Kepergian Florian Wirtz ini rupanya menimbulkan kekecewaan di salah satu petinggi klub Jerman, yakni Hans-Joachim Watzke. Watzke yang berposisikan CEO Dortmund menyayangkan Florian Wirtz yang menolak Bayern Munchen dan malah memilih Liverpool. Sebab Bundesliga akan kehilangan salah satu daya tarik utama setelah ditinggalkan oleh Florian Wirtz. Sangat disayangkan pemain seperti Florian Wirtz meninggalkan Bundesliga, ujar dari Watzke. Liverpool siap melepas Darwin Núñez. Pintu keluar bagi Darwin Núñez dari Liverpool nampaknya masih terbuka lebar. Sang penyerang dikabarkan akan hengkang setelah tak kunjung tampil konsisten di Liga Inggris. Darwin Núñez kini masuk ke dalam radar dua klub papan atas Serie A, yakni Milan dan juga Napoli. Keduanya sedang berburu penyerang baru untuk bisa memperkuat sektor serangan musim depan. Meski tampil kurang memuaskan, Liverpool tetap tak bisa melepas Núñez dengan harga yang murah. Klub sudah menetapkan bandrol resmi sekitar 60 juta euro untuk sang winger. Liverpool segera berbenah, Joe Gomez masuk radar transfer keluar. Joe Gomez masuk ke dalam daftar pemain yang kabarnya akan dilepas oleh Liverpool di bursa kali ini. Klub mematok harga senilai 25 juta pound sterling bagi siapapun yang berminat. Kabar ini diklaim oleh Empire of the Gom. Bek 27 tahun itu nampaknya tidak masuk ke dalam proyeksi Arne Slot untuk jangka panjang. Sejumlah klub Inggris memantau situasi dari sang pemain. Menurut laporan dari media Liverpool, tim-tim seperti Aston Villa, Newcastle, West Ham, Everton, dan juga Bournemouth dikabarkan tertarik memakai jasanya.
Diam-diam Barcelona dibuat shock oleh tawaran gila MU untuk Rafinha. Manchester United membuat gebrakan di bursa transfer musim panas dengan melayangkan tawaran fantastis senilai 127 juta pound sterling atau sekitar 2,54 triliun rupiah untuk bintang Barcelona yakni Rafinha. Laporan Vias mengabarkan bahwa angka ini bahkan disebut mengejutkan internal kantor Barcelona di Camp Nou yang tak menyangka bahwa sang winger Brasil itu akan dihargai setinggi itu. Kini keputusan akhir berada di tangan Rafinha. Pada usia 28 tahun ia dianggap sedang berada di puncak karirnya. Meski menunjukkan komitmen terhadap proyek dari Hansi Flick di Barcelona, godaan untuk bergabung ke Old Trafford bisa saja menggoyahkan hatinya. Rebutan Bryan Mbeumo, MU pede bisa kalahkan Tottenham. MU masih yakin bisa mengalahkan perburuan Bryan Mbeumo meski Tottenham juga mengincarnya. Pemain Brentford itu dibanderol sekitar 60 juta pound sterling. Sport melaporkan bahwa tawaran awal MU telah ditolak Brentford, namun The Red Devils tak kehilangan keyakinan untuk mencoba kembali. Manchester Evening News menyebutkan bahwa MU tetap optimis bisa merayu Mbeumo. Kabar yang beredar menyebut bahwa sang pemain lebih memilih MU daripada reuni dengan Frank di Tottenham Hotspur. Ciro Immobile tawarkan diri ke AC Milan. Seperti yang dilaporkan oleh Corriere della Sera, Ciro Immobile telah menawarkan dirinya kepada AC Milan. Lebih spesifiknya, ia telah menghubungi direktur olahraga Jan Iglitare dalam mengambil peran Jovic di skuad utama. Pada usia 35 tahun ia memang tidak semakin muda, tetapi di musim lalu ia berhasil mencetakkan 19 gol yang mengesankan dalam 41 penampilannya di semua kompetisi bersama Besiktas. Ia juga akan berguna untuk daftar skuad karena merupakan pemain Italia dan gaji yang diminta diperkirakan akan lebih masuk akal daripada gaji milik Jovic. Jose Mourinho ajak Son Heung-min pindah Fenerbahce. Jose Mourinho dan juga Son Heung-min telah bertemu untuk membahas kemungkinan reuni karena Fenerbahce bersedia mengeluarkan uang untuk sang kapten Tottenham tersebut. Jurnalis Turki yakni Yaki Sabuncolu melaporkan bahwa keduanya baru saja bertemu dan Son terbuka untuk pindah ke klub raksasa Turki tersebut. Gol mengabarkan bahwa Fenerbahce bersedia membayar Son sebesar 12 juta euro per tahunnya. Tawaran yang menggiurkan bagi pemain yang memasuki masa senja dalam karirnya.